sedekah. Ya, senyum itu sedekah. Saya rasa semua orang sudah ngerti ya, semua orang sudah paham kalau senyum itu sedekah. Saya akan bacakan hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Tabassum itu artinya senyum. Fi pada wajhi akhik, wajah saudaramu, shadaqah, sedekah. Insyaallah kita akan bahas. Kenapa hadis ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, asbabul wurudnya ya. Di antara sebab-sebab turunnya hadis ini, sebagian ulama mengatakan adalah karena curhatnya orang-orang yang enggak punya duit. Ya, curhatnya orang-orang yang enggak punya kelebihan makan. Curhatnya orang yang enggak punya kelebihan pakaian. Ya, curhatnya orang-orang yang dimiliki itu pas hanya untuk nyambung nyawa. Yang dimiliki itu pas hanya untuk nyambung nyawa. Jadi kalau dibagi nyawanya juga bisa hilang. Makanannya cuman enggak sampai sebutir kurma, secuil butir kurma. Ini kondisi yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka Rasul kan pernah bersabda, separuh kurma bisa menyelamatkan dari neraka. Karena yang diajak bicara punya sebutir kurma dan dibagi jadi dua. Tapi ada yang enggak punya sampai separuh aja enggak punya. Makanya banyak sahabat itu yang hidupnya puasa ya, puasa. Ibadah memang sekaligus kondisinya memang betul-betul enggak punya. Datang menghadap Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah SAW, ini orang-orang kaya ini di dunia sudah banyak sedekah, ya, sholat juga sholat, orang kaya zaman sahabat ya, orang-orang soleh ini semua, sholatnya ya sholat, ngajinya ya ngaji, tapi sedekahnya banyak, sehingga mereka nanti surganya ya bagus banget gitu. Lah kita yang enggak punya apa-apa, sholat sama sholat, zikir sama zikir, nah urusan sedekah kalah banyak dari orang kaya. Kami tidak mau nanti di akhirat kok kalah pangkat. Itu semangatnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Enggak mikir dunia, tapi mikir di akhirat harus dapat pangkat yang tinggi. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba biar dapat kebaikan yang banyak. Maka Nabi SAW mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu pada wajah saudaramu atau kamu tersenyum untuk saudaramu itu sedekah. Senang itu semua sahabat. Ini kalau sampai senyum enggak punya kan bahaya ya. Kalau sampai senyum aja ngomong saya enggak punya senyum, itu naudzubillah min dzalik, bukan manusia itu. Ya kalau manusia itu dia pasti bisa tersenyum. Selama diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bicara normalnya saja. Perkaranya mau senyum atau tidak. Makanya ketika dia mau senyum untuk orang lain, itu dapat nilai sedekah. Kita akan bahas insya Allah barokah manfaat. Sangat sederhana, ibadah namanya senyum. Ya ibadah namanya senyum. Tapi ternyata senyum itu bukan sesuatu yang sederhana. Karena nanti orang kalau meninggal cemberut, nah itu tanda-tanda apa itu? Tanda-tanda meninggalnya wajahnya menyeramkan cemberut. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau ada orang muslim, mukmin meninggal dunia tersenyum, insya Allah kita akan mengatakan husnul khotimah. Indahnya luar biasa. Jadi wafat dalam kondisi tersenyum itu diidam-idamkan oleh setiap orang yang berakal. Ya, wafat kondisi tersenyum itu diidam-idamkan, didambakan, dicita-citakan oleh semua orang yang berakal.
Tapi wafat dalam kondisi punya duit banyak, nggak dipikir sama yang wafat. Apa kamu mikir, cita-cita nanti kalau meninggal tabungan saya 2 triliun gitu? Nggak dibawa. Cita-cita nanti kalau meninggal saya pakaiannya lagi yang terbaik di dunia gitu. Cita-cita nanti kalau meninggal, saya meninggal di rumah yang terhebat di dunia, begitu. Enggak, tapi kalau meninggal nanti saya tersenyum. Semua orang yang waras, cita-citanya itu. Pengen meninggal dalam keadaan tersenyum. Berarti tersenyum ini sama duit banyak mahal mana? Tersenyum. Percumalah duitnya banyak gak bisa tersenyum. Percumalah istrinya cantik gak bisa tersenyum. Percumalah suaminya tampan gak bisa tersenyum. Percumalah badannya sehat gak bisa tersenyum. Mendingan orang gila walaupun hilang akal bisa tersenyum. Karena senyum itu tanda happiness, ya betul. Tanda kebahagiaan. If you happy, kalau kamu bahagia, kamu akan tersenyum. Ya, alamatus surur, alamatus sa'adah, alamatul farah itu senyum. Ya, senyum. Karena itu senyum ini harus dipaksakan. Jangan mengatakan, oh saya enggak bisa dipaksa-paksa tersenyum. Karena senyum itu kata Nabi SAW sodakoh itu harus dilatih. Sodakoh itu harus diupayakan. Sodakoh itu harus dipaksakan sampai jadi kebiasaan. Kalau udah biasa jadi suatu kesenangan. Kalau udah senang jadi sebuah kebahagiaan. Itu prosesnya gitu. Jangan ngomong saya nggak bisa dipaksa-paksakan tersenyum. Justru kalau ada orang yang kamu sebel dan susah tersenyum sama dia, latihan tersenyum kepadanya. Walaupun bentuknya nggak enak. Itu sedekah terbesarmu itu. Sedekah. Dalam senyum itu ada penundukan hawa nafsu. Senyum sama yang kita sebel, yang kita nggak suka. Ada penundukan hawa nafsu. Dalam senyum itu ada keikhlasan untuk memberi kebahagiaan pada orang lain. Makanya kelihatannya sederhana tapi tidak sederhana. Kamu lagi suntuk, tiba-tiba dikasih senyum sama orang yang wajahnya teduh, senyum gitu. Mak nyes, siapa dia? Lanang loh ya, cuk mikir aneh-aneh. Rupanya dia seorang waliullah. Lihat tuh senyumnya Habib Abu Bakar bin Segaf bin Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Semoga Allah panjangkan usianya dalam kebaikan. Yang dikenal dengan Al-Majudub Jadzabnya itu ya. Di banyak seringkali di Gresik atau di Nganjuk beliau. Senyumnya indahnya luar biasa. Kita kalau dapat senyumnya maknyes. Lihat itu, seorang Habib yang digelari oleh mayoritas umat Islam di Indonesia yang pernah bertemu dengan beliau dan melihat fotonya, dikasih gelar The Smiling Habib, makamnya di Solo, Habib Anis, Masjid Riyadh, ya, The Smiling Habib, wajahnya teduh, murah senyum. Lihat itu almarhum Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang antum biasa panggil Guru IJ atau Abah Guru Sekumpul. Kalau ngajar senyum terus ya, murah senyum. Ternyata senyum-senyum manusia hebat itu, senyumnya itu bisa membuat masalah kita hilang. Alhamdulillah kitanya enggak hilang. Loh ada loh orang yang dapat senyumnya orang soleh terus hilang dia. Enggak kuat saking syukurnya lanjut alam barzah. Muncul rindunya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Senyum. Makanya ketika seseorang membiasakan tersenyum pada yang lain, itu menjadi satu energi yang sangat positif untuk manusia itu dan untuk dirinya. Orang yang senyum itu tubuhnya akan jadi semakin sehat. Orang yang senyum itu pikirannya akan jadi semakin asyik. Orang yang senyum itu ruangannya akan ikut tersenyum.
Jangan kamu kira ruangan itu tidak merespon, kamu deket pohon, perengut, pohonnya akan batin itu. Moga-moga aku ambruk gitu ya. Orang ini ngasih pemandangan kok gak enak gitu ya. Makanya kalau kamu deket pohon senyum-senyum, ada orang nanya, kamu senyum sama siapa? Pohon, ini kan juga saudara saya gitu. Biar pohonnya tersenyum sama saya. Masuk kuburan, mungkin ada orang kuburan tempat sedih, siapa yang ngomong? Kuburan itu kan tempatnya orang-orang yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala, muslimin wal muslimat. Masuknya sama senyum, assalamualaikum ya ahlal kubur, wah gitu. Yang dikubur, selamat, ini kira masuk kuburan, yai utang kulo kathah gitu. Masuk ziarah kiai, ziarah habib, ziarah ustadz, wajahnya cemberut. Walaupun banyak masalah, senyum aja ya, senyum aja. Sehingga yang di alam barzah senang, oh ini yang datang lagi bahagia. Nanti kita dapat transfer juga kebahagiaan, senyum. Nah, ini amal yang mudah, tapi kenapa jadi susah? Lah kalau senyum aja nggak bisa, kok gitu mau menggapai kebahagiaan gitu loh. Awali kesuksesanmu dengan tersenyum kepada dirimu. Ya, awali kesuksesanmu dengan tersenyum kepada dirimu. Kenapa? Setiap kali kamu tersenyum sama orang lain, kamu lagi tersenyum kepada yang menciptakan jagat raya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih, asyik. Allah senang nih hambaku nih kok ya, tak kasih macam-macam kok mesem gitu loh ya. Senyum. Maka Allah akan perintahkan jagat raya untuk membuat kita tersenyum. Makanya yang suka perengut, cemberut, itu nasib berikutnya akan ketemu yang serupa. Al-jaza alal jinsil amal, balasan itu sesuai perilaku kita. Kalau perilakunya cemberut, ketemunya yang cemberut. Perilakunya besengat-besengut, ketemunya yang besengat-besengut. Kalau perilakunya murah senyum, nanti akan dipertemukan sama orang-orang yang mudah senyum. Memang begitu itu. Makanya latihan, jangan bilang, ini yang sering kali saya dapatkan, ya Allah ini segera rubah ini. Maaf Yai, maaf Ustadz, maaf Guru, maaf Habib, wajah saya emang begini, suka nggak suka terima. Lu kurang ajar gini. Allah tuh menciptakan manusia lahir tuh loh alal fitrah. Nggak ada bayi lahir mesengut, berengut, cemberut, nggak ada. Enak wajahnya. Jangan percaya bisikan syaitan dan iblis yang mengatakan default wajahmu memang gak bisa senyum. Na'udzubillah min dzalik. Gak ada. Kalau tampaknya wajahmu kereng, tersenyumlah. Pasti indahnya luar biasa. Warna kulitmu apapun kalau tersenyum indahnya luar biasa. Ya harus dilatih, dipaksa sampai itu jadi suatu habit, jadi suatu kebiasaan, sampai jadi satu akhlak, sampai jadi satu perilaku. Akhirnya kita akan dikenal murah senyum. Ya murah senyum. Saya ini latihan senyum, Masya Allah. Bukan setahun 2 tahun, sampai sekarang masih latihan saya. Masih latihan. Dulu waktu saya pertama kali ngajar itu yang saya amalkan wajah guru saya. Habib Anis itu kan wajahnya senyum. Jadi saya nawa itu niru guru saya, tak belajar mesem. Jadi ambil ceramah senyum gitu, kadang rada kayak wong aneh. Pokoknya saya bayangkan bukan isi ceramahnya, senyum saya dulu. Biar orang yang lihat saya minimal, itu Habib senyumnya indah ya. Datang lagi nanti. Betul kan ya? Mau lihatlah lagi. Lah kamu baru mau dakwah penampilan kereng, serem. Yang ikut ya modelnya sama nanti. Nanti orang enggak akan tertarik. Dakwah itu undangan, ngajak orang ya tampilkan dengan tampilan yang sangat bagus. Ya, ada saatnya nanti kita cemberut marah, ada saatnya, ada tempatnya, ada waktunya. Ada waktunya. Jangan nanti kamu dikira Indonesia insya Allah damai terus ya. Tapi kalau Indonesia seperti zaman Belanda, kamu perang sama Belanda. Perang sama Belanda terus kamu sama tersenyum, gimana kabarnya? Wah, wagu tuh ya. Nah kalau waktu perang ya wajahmu kereng biar musuh takut kan ya. Ya itu waktu perang itu. Tapi insya Allah damai terus, amin. Dan segala bentuk ketidakdamaian di muka bumi segera dihapuskan, diganti dengan perdamaian, amin. Allahumma amin. Lanjut dikit boleh ya? Dikit lagi. Jadi senyum harus dilatih.
Bayangkan kalau kamu keluar dari rumah niatnya memberikan senyum kepada seluruh makhluknya Allah Ta'ala. Maka kamu dapat pahala sejumlah niatmu itu. Ketemunya kok cuma Ustadz Iis? Emangnya pahalanya cuma sama Ustadz Iis? Enggak, nawaitunya kan kepada seluruh orang. Maka dapat pahalanya sesuai dengan niat. Nah, ini amalan yang mudah, silahkan nanti sesama santri saling senyum-senyuman ya. Latihan ya, mesem tuh, sama senyum sama diri sendiri. Senyum itu tanda syukur, senyum itu tanda ridho. Orang katanya ridho, saya ridho sama takdirnya Allah Ta'ala, tapi besengut, perengut. Ditanya kenapa? Mumet. Loh, orang ridho kok mumet? Ya orang ridho gak akan mumet. Makanya tampaknya sederhana, tapi ini sesuatu yang luar biasa. Siap tersenyum? Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah.